Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 7 kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan sekarang. Kehidupan seseorang itu ditentukan oleh kebiasaan yang dia lakukan. Ketika kebiasaan seseorang itu baik, maka kehidupannya pun akan baik juga tuh. Pun sebaliknya, ketika kebiasaan seseorang itu buruk, maka hidupnya pun juga akan buruk. Artinya apa? Artinya kualitas hidup seseorang itu ditentukan oleh kualitas kebiasaan yang dia lakukan. Nah, kebanyakan orang terjebak pada kebiasaan buruk yang tidak mereka sadari. Yang mana sebenarnya kebiasaan buruk yang mereka lakukan itu sangat berdampak pada kualitas atau kehidupan mereka. Nah, namun karena orang-orang itu tidak sadar, mereka merasa itu biasa saja. Nah, sehingga jika hal tersebut dibiarkan terus-menerus, maka kebiasaan buruk itu akan sangat merusak kehidupan seseorang. Nah, jadi pada video kali ini fokus pembahasan kita adalah terkait kebiasaan buruk yang mana kebiasaan itu harus kita hindari. Agar apa? Agar kehidupan bisa lebih baik dan lebih berkualitas. Ada 7 kebiasaan buruk sebenarnya yang harus kita tinggalkan, walaupun banyak, tapi fokus pembahasan kita pada video kali ini hanya 7. Kebiasaan buruk yang pertama yang harus kita tinggalkan yaitu adalah terlalu sering ngecek medsos atau media sosial. Memang tidak bisa dipungkiri lagi, sekarang ini sudah zaman yang namanya zaman media sosial. Sedikit-sedikit media sosial. Bahkan setiap hari tidak pernah terlepas dari yang namanya media sosial. Nah, keseringan melihat buka status WA, main Instagram, TikTok, dan sebagainya, itu akan sangat membuat diri seseorang itu tidak produktif. Karena terlalu sering mengecek media sosial. Bukannya tidak boleh bermain media sosial, boleh. Tetapi harus diperhatikan. Waktunya itu harus diperhatikan. Kalau bisa dibatasi. Dan harus dibatasi. Berapa lama kita bermain media sosial? Agar apa? Agar produktivitas kita itu tidak terganggu, pekerjaan kita itu tidak terganggu. Kemudian kebiasaan buruk yang kedua yang harus kita tinggalkan adalah main HP saat ngobrol dengan orang lain. Sebenarnya salah satu bentuk etika ketika berinteraksi dengan orang adalah dengan kita tidak main HP saat ngobrol. Ketika kita main HP saat ngobrol dengan orang, itu sebenarnya kita tidak menghormati mereka tuh. Kan tidak didengarkan. Jadi ketika berinteraksi dengan orang atau ngobrol dengan orang, stop dulu bermain HP. Kemudian kebiasaan buruk yang ketiga yang harus kita hindari adalah sering merasa nggak enakan dengan orang lain. Misalnya diminta bantuan sesuatu, tetapi kalau kita memang tidak ingin melakukannya, ya bilang saja tidak. Jangan takut orang lain itu tersinggung. Ya, jangan takut orang lain itu tersinggung. Atau jangan seringlah mengelola rasa tidak enakan itu. Artinya salah satu bentuk kita memiliki kesehatan mental adalah dengan kita bisa membatasi rasa tidak enakan dengan orang. Rasa tidak enakan dengan orang itu boleh, tapi jangan terlalu. Artinya sedikit-sedikit tidak enakan. Sedikit-sedikit tidak enakan. Itu akan merusak kesehatan mental seseorang tuh. Dan ketika seseorang yang selalu merasa tidak enakan dengan orang, maka akan sulit orang tersebut maju dan berkembang tuh. Karena terbatasi oleh yang namanya rasa tidak enakan dengan orang. Rasa segan dengan orang. Biasa saja. Kalau tidak mau ya tidak. Kalau ada orang lain meminta sesuatu, ada permintaan sesuatu misalnya, kalau kita enggak, bilang saja enggak. Jangan dipaksakan. Kemudian kebiasaan keempat yang harus kita tinggalkan adalah mengabaikan kesehatan mental. Nah, ini penting sekali nih, kesehatan mental. Kesehatan mental itu bahkan tidak kalah penting dari yang namanya kesehatan fisik. Kesehatan mental itu dimana kita bisa merasa bahagia terhadap diri kita.
Misalnya kita berada di tempat kerja, ketika kita berinteraksi dengan orang dan sebagainya. Kesehatan mental itu sangat penting. Jadi banyak sekali orang yang mengorbankan kesehatan mentalnya karena terlalu menjaga perasaan orang lain. Jadi jangan sampai kesehatan mental kita itu terganggu karena orang lain. Kita memiliki hak untuk hidup bahagia dengan cara kita sendiri. Dengan mana? Dengan kita merasa tidak terbebani atau merasa takut dengan pendapat orang. Jadi setiap yang kita lakukan sebenarnya pasti ada penilaian baik dan buruk dari orang lain. Nah, tetapi fokus kita bukan pada penilaian baik atau buruknya, tetapi fokus kita adalah pada apa yang kita lakukan. Ketika hati kita ingin melakukannya, lakukan. Ketika hati kita tidak ingin melakukannya, ya tidak usah dilakukan. Itu adalah salah satu cara agar kita bisa sehat secara mental tuh. Jadi jangan abaikan kesehatan mental kita dengan terlalu menjaga perasaan orang lain. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Kemudian kebiasaan buruk yang kelima yang harus kita tinggalkan adalah menunda-nunda pekerjaan. Sering sekali ini kita lakukan. Kita berpikir bahwa nanti saja mengerjakannya, masih ada waktu di lain kesempatan. Seharusnya ketika kita mendapatkan tugas, kalau bisa diselesaikan sekarang, selesaikan. Jangan tunda nanti. Kata nanti itu membunuh produktivitas seseorang, membunuh kemajuan seseorang. Jadi kalau hindari kata nanti itu ketika ada hal yang harus dikerjakan. Kemudian kebiasaan buruk yang keenam yang harus kita tinggalkan adalah banyak begadang. Begadang itu buruk sebenarnya untuk kesehatan fisik kita dan kesehatan mental kita. Ketika seseorang itu begadang, maka dia tidak akan bisa maksimal besok harinya melakukan pekerjaan yang akan dia lakukan. Jadi kalau bisa hindarilah begadang itu. Buat apa sih? Apa sih gunanya? Apa sih keuntungannya? Lebih baik kita istirahat. Maksimalkan waktu istirahat. Untuk apa? Agar bisa nantinya kita bisa melakukan pekerjaan secara maksimal besok harinya. Ini karena terlalu bergadang, mata ngantuk, pikiran tidak fokus, kan tidak bisa maksimal hasil pekerjaannya. Kemudian kebiasaan buruk yang ketujuh yang harus kita tinggalkan adalah nyemil terlalu banyak. Ketika kita makan terlalu banyak, nyemil terlalu banyak, itu berdampak buruk pada kesehatan fisik kita tuh. Karena kita tidak tahu apakah makanan itu sehat atau tidak. Karena semakin banyak hal-hal yang kita masukkan ke dalam tubuh, mulai misalnya kita nyemil makanan-makanan yang tidak ada manfaatnya, itu sebenarnya bisa berpotensi merusak kesehatan kita tuh. Jadi harus diperhatikan, kalau mau nyemil jangan terlalu, ya. Kalau bisa kurangilah nyemil itu kan berguna untuk kesehatan dan juga berguna untuk ekonomi kita kan, kalau kita tidak terlalu banyak mengemil. Itu tadi terkait pembahasan kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan untuk kehidupan yang lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih sukses lagi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.